Artinya kita pengabdian itu harus melihat dari sisi yang dari sisi yang dilayani. Dari masyarakatnya ya Pak? Dari masyarakatnya, dari desanya. Ya. Gitu. Ya seperti tadi itu loh, misalnya sengaja kita hadirkan ke sini supaya Pak Toro tahu kondisi ini kan artinya kan saya mau tidak mau kan harus melihat kebijakan dari dunianya mereka. Betul, ya, betul. Dalam pikiran Ya. mereka. Bukan dari Jakarta terus ya Pak? Bukan dari Jakarta terus. Selamat siang, sahabat podcast APMD dimanapun berada. Siang ini kita akan ngobrol dengan Ketua STPMD, Dr. Sutoro, dan juga ditemani Pak Tas. Pak Tas sudah biasa nemenin sahabat untuk podcast. Nah, ini hari yang spesial karena masih dalam rangkaian peringatan Disnatalis ke-55 kampus STPMD APMD. Kita akan berbincang dengan Pak Ketua, dengan Mas Toro, guru desa. Apa tema Pak Toro Disnatalis kita tahun ini? Ya, tema besarnya kan sama dengan yang kemarin ya, maju dan bermartabat itu kalau diure kan sebenarnya bagaimana kita meneguhkan martabat dan sekaligus juga meraih kemajuan. Oke. Martabat itu ya kita kan sebenarnya basisnya teguh. Ya, kita teguh memegang prinsip yang itu ada dalam Tridharma, termasuk idealisme visi yang dibangun oleh para pendiri. Tadi kan saya udah bikin video pendek ya. Jadi ada dua kata kunci yang selalu kita pegang, itu namanya monumen hidup. Oke. Dan yang kedua adalah alat perjuangan. Alat Jadi perjuangan. kampus ini harus menjadi alat perjuangan, baik itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maupun yang kedua untuk memuliakan desa. Oke. Melalui Tridharmanya ya Pak ya. Melalui Tridharma, dan ada juga Trinitas ya. Selain Tridharma juga ada Trinitas. Apa aja itu Pak? Itu pengetahuan atau pemikiran, yang kedua gerakan, dan yang ketiga kebijakan. Oh. Jadi ini disambung Trinitas itu, dan Trinitas. itu ada dalam buku Mengabdi dan Melayani Desa yang saya sudah tuangkan. Nanti kita podcast lagi atau kita review lagi mengenai buku itu ya. Kan nanti tanggal di mana ya, di auditorium ya, Di tanggal 17 kita launching ya, launching ini. Saya sudah sudah janjian dengan Mas Sony soal podcast itu. Podcast ya. Tapi nanti akan terserah aja nanti itu kan banyak sisi ya. Jadi misalnya di podcast dengan para penulis, di podcast dengan saya. Editor. Tapi saya juga janji nanti bikin monolog juga itu. Saya taruh di channel saya juga ini supaya ini jadi gagasan, dan itu kan barang yang belum being, barang yang belum menjadi, tapi kita selalu punya filsafat manusia itu, proses manusia itu selalu becoming ya. Becoming itu terus-menerus menjadi, ada refleksi, ada aksi, ada falsifikasi, ada akumulasi. Falsifikasi itu sebenarnya menertawakan diri sendiri. Jadi itu yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa itu, kalau kita ini bisa menertawakan diri kita sendiri, termasuk karya kita ini, berarti ada kemajuan. Ada kemajuan, karena di sana ada refleksi juga. Ada refleksi. Gitu. Ada otokritik juga. Itu tema besarnya ya. Tema kecilnya itu ini ya, meraih kesempatan di tengah kondisi krisis. Meraih kesempatan kita ini kan ada krisis kemanusiaan, pandemi ya. Jadi ini menimbulkan banyak hal, dan kita tentu tidak akan menyalahkan pandemi gitu. Tapi bagaimana kita meraih kesempatan dengan kekuatan yang kita miliki gitu. Baik itu kita harus membangun reputasi, kemudian produksi pengetahuan gitu ya. Nanti kan dalam pidato akan saya sampaikan sebenarnya ada dua sisi sebenarnya. Di satu sisi saya kira selama kita bekerja ini ada
dari rekam jejak media sosial itu reputasi kita meningkat. Ya, entah pokoknya berbagai media sosial yang saya kira Mas Tas dan teman-teman juga punya peran di sana gitu. Yang kedua memang ini ya, sebenarnya kita dalam produksi pengetahuan itu kan tidak terhambat oleh pandemi ya. Betul. Mau di mana gitu. Jadi misalnya kalau hari-hari biasa kan saya kesana kemari gitu, itu kan juga bagian juga. Tapi di rumah itu kan saya secara otodidak ya membaca gitu ya. Membaca tek gitu, lalu saya tuangkan di itu. Produksi malah meningkat ya. Produksi malah meningkat itu ya. Jadi itu produksi. Kalau anak-anak sekarang kan namanya konten kreatif. Konten kreatif. Tapi kalau saya kan namanya produksi pengetahuan. Jadi itu dulu, karena kalau saya pengennya kan gerak cepat nih. Kalau nulis gerak lambat itu. Tapi bukan berarti tidak akan menulis. Tetap ada juga tulisan-tulisan yang itu seperti 2 buku itu, lalu juga yang penting gagasan itu bisa disalurkan melalui media sosial yang itu baik untuk produksi pengetahuan maupun juga untuk meningkatkan reputasi kampus gitu. Jadi saya kira ada banyak kesempatan yang bisa kita raih, terutama dengan memanfaatkan ini dunia maya terus ini ya. Kalau rangkaian Disnatalis yang terkait dengan Tridharma, launching buku itu ya Pak Tas ya besok ya. Jadi nanti yang disampaikan oleh Pak Toro tadi, kita harus banyak memproduksi karya-karya seperti itu agar bisa tujuan dari maju dan bermartabat itu semakin terasa ya. Kalau secara kelembagaan Pak, apa tantangan selama 2 tahun ini? Kan ini apa? Kita refleksi sedikit gitu. Ya, saya kira kelembagaan itu tidak ada habisnya ya. Terus menerus kita perbaiki. Nah, kan tapi saya juga punya ini kan. Kalau waktu raker itu kan saya sampaikan rapat itu agenda kelembagaan yang penting ya. Rapat kan. Dengan rapat itu kan saya katakan ini exercising power. Penggunaan kekuasaan untuk mengambil keputusan. Jadi yang diputuskan apa? Yang diputuskan kan sebenarnya inti dari kelembagaan itu kan kanalisasi kepentingan banyak orang, tapi juga restriksi membatasi kepentingan banyak orang supaya ini seimbang. Ya, artinya sama dengan hak dan kewajiban setiap orang di sini itu kan kita salurkan, kita tata supaya kita bisa menjadi lebih baik. Tapi itu nggak ada habisnya, sehingga kan kritik saya begini, kita ini banyak rapat gitu, tapi miskin diskusinya kurang. Kita rapatnya 8 kali, tapi diskusinya hanya sekali. Apalagi kalau kita menerima standar nasional dari rezim. Gitu ya. Ini tiap hari muncul, mau tidak mau kita harus rapat itu ya, mau tidak mau gitu. Lalu pertanyaan saya, diskusi lalu kapan kita diskusikan gitu ya. Ya karena itu kan saya minta misalnya seperti Humas itu ya, dengan podcast ini kan diskusi supaya kita nggak kering ya, seperti ini kan kita bisa diskusi. Saya juga minta, ini kan agak macet ini ya, macet mahasiswa bertanya itu loh, mahasiswa bertanya ini. Ya nanti kita giatkan lagi, dan saya masih pengen untuk nanti membuat resolusi 2021. Jadi itu yang ditunggu Pak. Resolusi 2021 kita sesuaikan dengan kondisi kita, tapi intinya adalah bagaimana kita meraih kesempatan di tengah kondisi krisis itu. Bagaimanapun tetap ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Nah, terkait dengan Disnatalis itu ada pertanyaan dari netizen, bukan netizen sebenarnya, alumni. Apakah alumni dilibatkan dalam kegiatan ini, atau kami bisa tampil di mana? Kami bisa kontribusi di mana? Iya. Ini sebenarnya Bang Ade. Nggak apa-apa. Ini Pak Tas, jadi karena pandemi ini kita belum bisa. Ada agenda yang memang juga tertunda ya di
Munas ya. Kongres ya. Oh, kongres namanya. Kongres karena kita harus pergantian pengurus setelah 5 tahun. Ini harusnya November ini juga Pak Tas. Ya. Kita coba berkomunikasi pengurus inti, namun karena belum dan Jogja juga masih tanggap darurat ya, tanggap darurat. Nah, kita mencoba menempuh alternatif nanti apakah lewat Zoom gitu ya, dengan korwil Kapomada seluruh Indonesia gitu. Karena roda organisasi harus tetap jalan ya, tetap jalan, regenerasi harus juga bekerja begitu agar nanti tumbuh untuk memberikan kontribusi bagi kampus, karena kampus tandemnya dengan alumni itu penting sekali ya untuk membentuk jejaring gitu. Itu sebenarnya dulu akhir Februari kan kita ketemu ya, angkatan 79 Ya, 79, 80, 81. Kita sudah rembukan sebenarnya akhir Februari yang lalu. Rencananya mau untuk menggeber. 1000 alumni akan dihadirkan. Mau kita geber gitu ya. Jadi ternyata ada kita alumni. Termasuk waktu itu Dies ini kan termasuk salah satu butir resolusi 2020 gitu ya. Bagaimana perayaan Dies itu menjadi lebih seru, lebih rame gitu. Betul. Ada alumni, ada banyak karya gitu kan. Ini jurnal-jurnal agak macet ini ya, jurnal agak macet, terus jurnal governabilitas juga agak mundur. Saya sendiri menulis belum selesai juga saya. Jadi kalau nulis itu memang harus gerak lambat. Harus gerak lambat. Sementara seperti ini gerak cepat. Jadi yang gini-gini tadi kan mendadak ini kan, mendadak. Tapi memang harus begitu. Kalau nggak mendadak nggak jadi gitu. Kalau dibuat rencana itu malah bisa molor-molor kan gitu. Iya. Nah, itu apa yang ditangkap dari media sosial, karena kan saya memantau terus media sosial. Biasanya masuknya ke Humas ya, FB ya. Betul. Selain keterlibatan, baru-baru ini juga ada pertanyaan yang dalam tanda kutip cukup menohok ke kampus. Kita ini sering berbicara tentang desa. Apakah kita pernah meneliti dan membuat buku tentang desa di NTT? Di NTT. Teman-teman dari NTT. Pak Toro mungkin bisa jawab. Ya belum lah, sampai ke sana belum. Tapi bukan berarti kita tidak berkarya. Tapi penelitian kalau nggak salah pernah Pak, yang Wirawiri itu. Siapa? Ya kalau Pak Goris atau siapa? Ada sih, ada serpian-serpian itu ada. Nah dulu kita membuat undang-undang desa ini kan keliling, punya daya jelajah. Daya jelajah. Konsolidasinya jadi kemana-mana. Kalau pas waktu menyusun undang-undang itu kan, kalau saya ini kan beyond meneliti, melampaui penelitian. Jadi kita diskusi dengan saya nama desanya lupa di Timur Tengah Selatan, TTS di Kabupaten ini ya Timur Tengah Selatan ya, di sebuah desa yang sangat sederhana sekali gitu. Dindingnya masih kayak begitu, lantainya tanah gitu. Masih asli ya Pak? Masih asli gitu. Pokoknya sederhana lah. Sederhana. Lalu kepala desanya kan bilang begini, kami sengaja menyediakan tempat itu di tempat yang seperti ini supaya orang Jakarta merasakan, supaya Pak Toro tahu sendiri. Karena waktu itu Pak Toro orang Jakarta sebutannya kan, mewakili Jakarta. Beliau kan, jadi kami nggak usah bicara, Pak Toro udah tahu. Udah nginjek tanah langsung. Gitu. Dan itu pengalaman itu banyak. Terus kemudian kita himpun gitu. Jadi artinya kita berkarya kan tidak hanya meneliti gitu, tapi ini kan ini bagian juga dari pengabdian kan, pengabdian. Jadi makanya kan ini ada aspirasi, ada pengetahuan lokal, kemudian itu menghasilkan pemikiran lalu menghasilkan gerakan, dan gerakan itu masuk ke kerja-kerja politik, ke kebijakan. Itu makanya kan tadi saya sebut dengan trinitas. Trinitas. Jadi trinitas itu bisa macam-macam, ada dunia kampus, dunia kampung, dunia satu lagi ya, dunia kebijakan lah. Ini kan harus disambung gitu ya. Dan Tridharma itu memang harus seperti itu. Harus kesana. Jadi tidak hanya istilah saya itu orang itu menginduksi. Menginduksi itu artinya transfer ilmu dan teknologi datang ke desa.
tetapi sebenarnya tidak banyak membawa perubahan. Nah, artinya kita pengabdian itu harus melihat dari sisi yang dari sisi yang dilayani. Dari masyarakatnya ya Pak? Dari masyarakatnya, dari desanya. Ya seperti tadi itu loh, misalnya sengaja kita hadirkan ke sini supaya Pak Toro tahu kondisi ini kan, artinya kan saya mau tidak mau kan harus melihat kebijakan dari dunianya mereka. Betul. Alam pikiran mereka. Bukan dari Jakarta terus ya Pak? Bukan dari Jakarta terus. Itu kan ini ya pengalaman yang memang penting juga untuk amunisi APMD setelah 55 tahun saya kira. Karena banyak sekarang kan kampus-kampus main desa nih, bukan kita nggak ini ya Pak ya. Seneng aja banyak mitra nih. Silakan sahabat-sahabat yang menyaksikan jadi sahabat kami juga. Ya kita ini menyediakan banyak menu karena penelitian semakin ilmiah semakin jauh juga dari rakyat kadang-kadang ya Pak ya. Itu kendala kita dan kita sibuk dengan standar itu tadi. Sementara yang pintar bukan masyarakatnya, kadang-kadang kacau juga. Nah, saya dengar Pak Toro punya ini di pengantar buku yang akan dirilis itu. Saya 2 hari nggak bisa tidur itu setelah kan kemarin saya dapat bocoran. Sudah baca itu. Pak? Saya sudah baca. Saya belum. Mohon maaf ini karena saya agak di jalur dalam saya dapat bocoran. Ya. Bab pertama saya A1. Ya ini A1 ya. Judulnya Pak Tas, bocoran ya. Nah itu. APMD itu jangan tahu, bocor ke saya. Oh iya. Bocorannya APMD LSM besar. Cocok. Pak, mungkin ada intisari dari pemikiran itu Pak yang diharapkan ke depan itu Pak tentang kelembagaan, lalu kemudian akademik, lalu kemakmuran bagi lembaga ini Pak. LSM besar. Ya saya kira LSM besar itu dulu kan kalimatnya Pak Barori kan. Karena kan dulu itu pengalaman APMD keluar lalu ketemu dengan Lapera, dengan IRE, dengan Studi Bethesda, dengan FEPM, FEPD. Banyak sekali ya, ada banyak jalur yang bisa kita peroleh dan kan lalu ada kalau kita kumpul itu kan biasa saling meledek. Jadi ledekannya itu kalau LSM itu kan kantornya nggak jelas tapi dunianya luas. Dunianya luas, betul. Kalau perguruan tinggi Pak? Kalau perguruan tinggi itu kampusnya kantornya luas gitu ya, jelas luas ya. Tapi dunianya terbatas. Nah itu tadi. Jadi ada ternyata setelah kita bergaul dengan LSM itu juga selain ada LSM yang giat mendampingi desa ke desa dan kemudian itu kita sampaikan kritik. Oh itu lokalisme naif namanya. Kalau Hans Santloff namanya ini ya, dia ngeritik. Oh ini pendekatan tradisional. Jadi dia nggak connect dengan kerja politik, regulasi dan sebagainya Pak ya. Kalau LSM yang besar itu pemikiran ya kuat, gerakan ya kuat, politik kebijakan juga kuat gitu. Jadi ini kita sambung jadi kampus yang ber-LSM, LSM yang berkampus juga gitu. Jadi ini dikonekkan artinya kan kalau APMD sebagai LSM besar itu ya kantornya jelas, kampusnya luas gitu, dunianya juga luas. Jadi penggabungan itu. Jadi artinya kan ini ada tadi ya kampung, kampus sama kebijakan. Jadi artinya kita melihat kampung itu tidak hanya dari sisi kampus, tidak hanya dari sisi kebijakan, tidak hanya dari sisi Jakarta, tapi juga perlu melihat desa itu dari sisi kampung. Itu saya kira buku Bang Yando Zakaria tentang Abih Tande itu tahun 2000 itu. Tahun 2000 itu dia menjadi salah satu buku yang kita lahap dulu di ruang di bawah di Common Room ya. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu terus kemudian kita punya majalah namanya Jendela pada waktu itu. Terus Pak Trianto itu yang mereview buku. Jadi ini salah satu pelajaran penting dari buku itu bagaimana kita memandang desa itu ya dari sisi desa. Dari sisi desa. Bukan dari sisi kota. Dari sisi kampus bukan dari sisi ilmu. Nah itu kalau kita kembali ke tahun-tahun sebelumnya kan Robert Chamber itu menulis buku tahun 87 itu pembangunan desa dari belakang. Jadi perlu melihat desa itu dari desa, dari sisi ini. Jadi jangan sampai orang itu melihat
desa itu dari kampus, dari sisi ilmu, yang kemudian saya sebut sebagai desa ilmiah. Tapi desa semesta itu ya ini ya, melihat dari sisi sana. Misalnya ada seorang PhD bicara desa itu bicara tentang smart village gitu. Desa smart apa ya? Desa cerdas ya. Nah, indikatornya kan macam-macam gitu. Itu ngomong ada sekitar 60 kepala desa yang ini calon mau diseleksi lagi menjadi desa juara nasional. Nah, saya dari situ. Setelah giliran saya bicara, saya ngomong begini, desa smart itu nggak sesuai dengan denyut kehidupan orang desa. Itu para kepala desa itu tepuk tangan. Artinya setuju ya Pak? Setuju ya. Loh ini pengalaman luar biasa. Artinya apa? Betul. Sebenarnya kampus itu kalau melihat desa ya dari sisi desa dong. Betul. Nah, istilah smart village masuk sekarang SDGs masuk desa. Desa. Ya. Saya kan lebih suka SD Impres bukan. Yang lebih mendesa ya Pak? Bukan dengan. Saya dulu juga sekolah di SD Impres. Desa. Betul. Saya jadi ingat pas diskusi Abitan deh beberapa waktu lalu. Ungkapannya Pak Mokoam sama Budiman. Pak Mokoam mengatakan, mari kita dukung APMD menjadi kampus yang lebih besar, yang lebih fokus ke desa. Itu Pak Mokoam. Budiman, lebih keren lagi. Budiman membuat perumpamaan. Kesebelasan. Seandainya tim orang-orang yang terlibat dalam pembentukan undang-undang desa itu buat kesebelasan. Pak Toro itu playmaker. Terus siapa lagi? Pak Yando itu ada kiper. Pak Yando kiper. Pak Mokoam kapten. Budiman striker. Aris Sujito official. Oke. Ya itu kata Budiman ya. Manajernya ya. Manajernya Aris Sujito ya. Jadi itu ini ya, lengkap udah semuanya ya. Sayangnya memang 2 tahun belakangan memang pelaksanaan undang-undang desa memang semakin. Pertanyaannya apakah kesebelasan itu menang setelah berapa tahun? 5 tahun. 2014 ya, 6 tahun ya. Kocar kacir. Karena kita menghadapi luar biasa. Itu tadi menghadapi desa ilmiah tadi. Gempuran dari Jakarta, gempuran dari kampus gitu ya. Jadi kan ya secara normatif kan kampus-kampus itu berpartisipasi untuk kemajuan desa. Tapi kan kalau kita membaca bukunya Pak Mokoam, merusak dengan membangun. Itu kan artinya kan membangun sambil merusak. Membangun sambil merusak. Sambil merusak. Betul. Kalau kita pikiran kita itu sepihak tidak sesuai dengan alam pikiran orang desa itu ini nggak menarik gitu. Itu kan sudah saya buat juga di YouTube itu memerintah desa. Jadi kalau Pak Mokoam kan bilangnya begini, negara ini lebih banyak mengawasi daripada membina. Nah kalau saya kan mengatakan negara ini lebih banyak mengatur daripada mengurus desa. Sehingga peraturannya banyak banget. Sebaliknya desa itu lebih banyak mengurus daripada mengatur. Jadi nggak cocok. Nggak ketemu. Ada banyak hal yang di desa ini yang sebenarnya cukup dengan profesi. Profesi itu ya daerah. Misalnya mendirikan SD itu profesi. Itu untuk melayani kepentingan warga. Jadi nggak usah melibatkan desa, nggak ada masalah. Kalau yang profesi untuk kepentingan warga itu nggak ada masalah. Nah, tetapi kita ini yang terjadi kalau itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat, itu pemerintah itu malah justru atau negara itu malah justru lebih banyak melakukan intervensi. Jadi ini istilahnya nggak duduk. Yang seharusnya diprovisi tidak diprovisi. Yang seharusnya diemansipasi malah diintervensi. Jadi kan ada 3 ini, ada provisi ini untuk kepentingan warga, kemudian yang emansipasi ini untuk kepentingan masyarakat setempat supaya ini rekognisi dan subsidiaritas desa. Dan yang satu lagi intervensi gitu. Jadi intervensi ini kan sebaiknya mengarah pada yang provisi untuk kepentingan warga. Kepentingan warga itu orang mau sekolah, orang mau berobat, mendirikan puskesmas,
membangun jalan kabupaten gitu, ya nggak usah bukan sama PU, bukan, nggak usah pakai mekanisme desa. Betul. Langsung aja. Betul. Jadi memang kalau dalam pengalaman di Jawa kan rata-rata gedung sekolah itu kan disediakan oleh SD, tanahnya oleh desa. Ya bukannya itu saja, itu kan saya sebut dengan emansipasi. Tapi kalau istilahnya membangun kepentingan masyarakat setempat ya, entah itu saluran irigasi yang ada di sana gitu, kemudian jalan kampung, kemudian common pool resources atau seperti bersama, itu jangan pakai provisi, jangan pakai intervensi, tetapi pakai emansipasi. Gitu. Karena untuk kemasyarakatan. Jadi kita ini kan dualisme, Mas. Kalau di barat itu hanya ada satu, kepentingan warga. Kepentingan warga ini kan bisa mengorganisir diri menjadi civil society. Kan gitu. Civil society itu apa? Ya satu organisasi sukarela untuk memperjuangkan kepentingan warga atau kepentingan publik. Gitu. Tapi pada dasarnya hanya ada negara sama warga. Gitu. Nah kalau kita ini kan ada kepentingan warga, ada kepentingan masyarakat setempat. Yang ini belum bisa didamaikan secara baik. Betul. Yang seharusnya negara mengurus kepentingan warga, malah ini nggak diurus. Dia malah terlalu banyak intervensinya terlalu besar. Kepentingan masyarakat setempat. Itu sing jenenge ora duduk, tidak duduk itu begitu. Jadi rusak semua nih Pak ya kita rusak gitu semua. Jadi, namanya nggak duduk ya kan banyak tau kita ini dari sisi konsep aja nggak duduk. Kadang-kadang orang itu menyebut country itu diterjemahkan jadi negara, padahal dia negeri. Pegawai negeri sipil, itu kan salah. Seharusnya pegawai negara. Lalu sekarang kan muncul aparat sipil negara. Perguruan tinggi negeri itu salah, yang benar adalah perguruan tinggi negara. Di luar state ya. Ohio State, perguruan tinggi negara. Perguruan tinggi negara. Itu bagi yang negeri-negeri yang sekarang itu Pak ya. Nah, lalu yang swasta jangan swasta. Tapi perguruan tinggi masyarakat, karena pendidikan itu kan tidak semata-mata swasta. Kalau swasta itu kan mencari untung. Kalau ini kan dalam rangka berperan ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga kan badan hukumnya kan yayasan. Jadi yayasan itu civil society. Civil society dia berbeda dengan economic society. Kalau swasta itu economic society dia. Cari keuntungan, tapi dia juga berperan. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan swasta itu kan menyediakan lapangan pekerjaan, devisa negara, pertumbuhan itu juga penting. Tapi yang mau saya katakan ini kan semuanya kan harus duduk ini. Jadi kalau swasta ya swasta, kalau masyarakat ya masyarakat, negara ya negara. Ya banyak itu ini ya. Salah kaprah itu. Salah kaprah, sesat pikir atau gagal paham, banyak banget ini. Pahamnya jadi salah. Ya sahabat podcast APMD, ini banyak memang PR ke depan bagi eksistensi APMD. Mudah-mudahan nanti kami akan dapat dukungan sahabat yang banyak dalam rangka melihat bahwa pembangunan di desa itu harus dimulai dari kita berada di desa itu langsung ya, dari tanah dan bumi di desa itu, bukan membuat regulasi yang jauh dari kenyataan dan empirikal masyarakat. Mungkin begitu Pak Tas. Pak Toro matur nuwun. Selamat ulang tahun kepada Dirgahayu SPMD APMD yang ke-55. Yang ke-55. Ya. Sehat, apa Pak yang biasa disebut slumun selamat. Ya, itu ya. Slumun selamat. Ya. Ini juga apa namanya? Sukses dan selamat. Selamat dan sukses. Jadi bukan hanya selamat yang ini ya. Dulu saya pernah ngobrol. Saya lupa saya. Oke, sahabat podcast, kita ketemu lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.